Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa lanjutkan materi kita. Kita sampai pembahasan sesi yang ke-6, yaitu membahas hukum jual beli kredit. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan share materinya. Kita mulai dengan apa yang dimaksud jual beli kredit. Istilah bahasa Arabnya al-bai' bidain wa bitaksid. Jadi kalau diterjemahkan bebas ya al-bai' itu jual beli, bidain itu utang ya. Berarti jual beli dengan utang, wa bitaksid, kalau taksid itu cicilan. Mudahnya begitu. Jadi kalau terjemahkan langsung ya jual beli dengan utang dan cicilan. Biasanya mudahnya disebut jual beli kredit. Yaitu bentuk jual beli barang yang diserahkan pada saat akad. Jadi barangnya itu di depan, tapi harganya dibayar dalam tempo tertentu, baik sekaligus maupun dicicil. Kalau membayarnya di belakang itu berarti apa? Hanya bertempo saja. Misalnya saya bayar bulan depan, tapi langsung semuanya. Bisa juga dicicil selama setahun, dibayar tiap bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, itu namanya dicicil. Itu namanya wabi taksid. Dua-duanya hukumnya boleh. Jadi hukum jual beli kredit itu boleh atau jais. Dalilnya dari Quran ada kebolehan, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai, berarti secara utang, secara tangguh, untuk waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka tuliskanlah. Hendaknya kamu menuliskannya. Itu dari Quran, berarti bermuamalah secara tidak tunai itu boleh. Dari hadis, ternyata Rasul juga pernah bermuamalah secara tidak tunai. Semester 5 kemarin kita sudah membahas ini namanya hadis sunnah fi'liyah. Ya, sunnah fi'liyah, ini perbuatan Rasul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istara min yahudiyyin ta'aman ila ajalin warohanuhu dir'an lahu min hadidin. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli dari orang Yahudi makanan dengan tempo tertentu. Berarti Rasul membelinya tidak secara tunai. Dan beliau mengagunkan baju besi milik beliau dengan memberikan jaminan atau rohen ya, gade. Berarti Rasul pernah melakukan jual beli secara tidak tunai. Itu dasar kebolehannya. Untuk rukunnya sama dengan jual beli tunai ya. Ada 3 rukun. Yang pertama al-aqidani, 2 pihak yang berakad. Syaratnya adalah masing-masing bisa bertasarruf, minimal mumayyiz, berakal, mukhtar itu masih sama. Kemudian ma'qud alaih, objek akadnya itu al-mabi, barang, dan as-saman, harganya. Cuma harganya itu yang penting maklum, pembayarannya di belakang. Terus sighot ijab qabul, masih sama seperti yang kemarin, yaitu jual beli tunai. Terus kita langsung kepada syarat barang, masih sama, barang yang dikreditkan, nomor 1, barangnya harus suci, tidak najis, masih sama. Yang kedua, barangnya bisa dimanfaatkan, intifa'u bihi, yaitu manfaat secara syar'i, itu masih sama. Kemudian barangnya sudah menjadi milik yang berakad, milkiyatul akid, masih sama.
Barangnya bisa diserah terimakan, itu masih sama. Barangnya maklum, diketahui, masih sama. Barangnya makbud, ini masih sama. Yaitu hanya untuk barang misliat. Tapi yang membedakan khusus untuk kredit ini harus hati-hati. Kemarin sudah kita bahas, barang ada 3 ya, barang misliat, barang kimia, dan barang ribawi. Nah, untuk khusus barang ribawi, ada ketentuan khususnya. Ini sekarang kita perdalam. Dalil-dalil barang ribawi itu apa saja? Kita lihat. Azabu bizabi, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri, wa sa'iru bis sa'iri, wa tamru bil tamri, wal milhu bil milhi. Mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi asnafu fa bai'u kaifa si'tum idza kana yadan biyadin. Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, juwawut dengan juwawut, korma dengan korma, garam dengan garam. Harus semisal, harus sama takarannya, dan harus kontan. Apabila berbeda jenisnya, jualah sesukamu, asalkan kontan, yadan biyadin. Ini hadis pertama. Hadis kedua, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'iz zabi bizzabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri wa sa'iri bis sa'iri wa tamri bit tamri wal milhi bil milhi illa sawaan bisawa'in ainan bi ainin wa man zada aw izdada faqad arba faraddan nasu ma akhadhu. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Oh, ini saya ralat dulu. Kecuali, kurang kecuali. Kalau nggak ada kecualinya jadi salah. Kecuali harus sama dan sepadan. Kecuali harus sama dan sepadan, dan harus secara kontan. Maka siapa saja yang menambahkan atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Maka manusia dilarang mengambilnya. Ini hukum-hukum barang ribawi ya. Terus dalil berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azabu bizabi tibruhu wa ainuhu waznan biwaznin wal fiddatu bil fiddati tibruhu wa ainuhu waznan biwaznin wal milhu bil milhi wa tamru bit tamri wal burru bil burri wa sa'iru bis sa'iri sawaan bisawain mislan bimislin wa man zada aw izdada faqad arba. Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, harus sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambahkan atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Terus hadis berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tabi'uz zaba bizzabi illa mislan bimislin, wala tusifu ba'daha ala ba'din. Wala tabi'ul wariko bil wariki illa mislan bimislin. Wala tusifu ba'daha ala ba'din. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Janganlah kalian menjual belikan emas dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama timbangan dan ukurannya. Tidak boleh sebagian melebihi sebagian yang lain. Juga kalian jangan menjual perak dengan perak, kecuali dengan timbangan dan ukuran yang sama. Dan jangan menjual emas dengan perak. Nah, ini berbeda jenis ya. Emas dengan perak yang tidak di tempat atau secara ghaib. Jadi tidak di tempat saat melakukan transaksi atau secara ghaib. Dalil berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La tabi'udz dzaba bizzabi illa sawa'an bisawain wal fiddata bil fiddati illa sawa'an bisawain wa bi'udz dzaba bil fiddati wal fiddata bil bizzabi kaifa syi'tum. Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali dengan nilai setara atau sama nilainya. Beliau membolehkan kita membeli perak dengan emas menurut kehendak kita, serta membolehkan kita membeli emas dan perak menurut kehendak kita. Dalil berikutnya, la tabi'udz dzaba bizzabi illa mislan bimislin wal fiddata bil fiddati illa mislan bimislin. La yusaffu ba'duhu ala ba'din wala tabi'u minhu ghaiban binajis. Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama timbangan dan ukurannya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama timbangan dan ukurannya. Tidak boleh sebagian melebihi sebagian yang lain. Dan jangan menjual sebagian emas dan perak yang tidak ada di tempat secara kontak. Dalil berikutnya. Dia bertransaksi dengan Tolhah bin Ubaidillah di Mekah sebesar 100 dinar. Kemudian Tolhah mengambil uang emas itu dan mulai dilihat-lihat darinya. Kemudian dia berkata, tunggu ya, sampai datang bendaharaku di hutan, dari hutan. Saat itu Umar mendengar, kemudian dia berkata, demi Allah, dia tidak boleh berpisah kecuali sampai dia mendatangkan uang tersebut. Itu yang namanya satu majelis akad itu begitu. Satu majelis itu maknanya apa? Ya barang diberikan, uang diberikan, atau emas diberikan, peraknya juga harus diberikan. Ini tukar menukar emas dengan perak. Walaupun cuma nunggu bendahara datang dari hutan, itu nggak boleh keluar dari majelis. Nggak boleh. Keluar dari majelis kemudian datang lagi, terus perak diserahkan itu tidak sah. Caranya gimana? Ya harus berakad lagi. Kalau peraknya baru datang, ya harus berakad lagi. Akad yang pertama tadi tidak berlaku. Walaupun nanti ketemunya sama, ya nggak apa-apa. Itu namanya satu majelis akad. Kenapa itu ditegur Umar? Karena Umar pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Azabu bil fiddati riba ilaha awha." Menjual emas dengan perak itu akan memunculkan riba kecuali harus kontan. Wahaa itu yadan biyadi. Cuma menurut orang Arab, wahaa itu lebih kuat dari tangan ke tangan. Kayak nyah-nyoh gitu loh. Tidak sekedar yadan biyadi, lebih kuat maknanya. Kemudian hadis yang lain, azabu bil wariki riba ilaha awha. Jual emas dengan uang mengandung riba kecuali dengan kontan. Baik, dari hadis tadi kesimpulannya apa? Ternyata ada 6 jenis barang ribawi. Jadi 6 jenis barang ribawi itu emas, perak, gandum, zuwaut, kurma, garam. 6. Emas, perak, gandum, zuwaut, garam. Nah, emas dan perak ini dulu sudah pernah dibahas, bisa dikiaskan pada kertas, uang kertas. Kemudian ketentuannya kalau barang ribawinya sejenis kemudian diperjualbelikan atau ditukarkan, maka harus sama dan setimbang. Kalau uang kertas nilainya itu 100.000, ditukar pecahan 5 ribuan atau 10 ribuan, ketemunya harus 100.000. Kalau berbeda namanya riba, yaitu riba fadl. Maka ketentuan kedua apa? Tidak boleh dikreditkan. Nah, harus kontan dan harus tangan ke tangan. Berarti tidak boleh kredit dan tidak boleh online. Nah, ini harus hati-hati. Kalau barangnya tidak sejenis, boleh suka sama suka, tetapi tetap harus kontan, tidak boleh kredit dan tidak boleh online gitu loh. Nah, ini terkena hukum kreditnya itu. Jadi
hati-hati, hukum asal semua barang ribawi tidak boleh kredit, tidak boleh online. Nah, pertanyaannya apakah ada pengecualian? Ada pengecualiannya enggak? Ternyata untuk barang ribawi ini ada pengecualiannya. Yang tidak ada itu emas dan perak dan mata uang kertas, tidak ada pengecualian. Berarti secara mutlak emas dan perak tidak boleh kredit dan tidak boleh online. Yang ada pengecualian itu 4 barang ribawi lainnya, yaitu 4 barang ribawi makanan. Gandum, juwawut, kurma, garam boleh kredit, boleh online. Dengan syarat ada 3 pilihan, yaitu dengan akad salam, ini boleh online tapi tidak boleh kredit. Karena salam tidak boleh kredit. Yang kedua harus ada rohen atau barang jaminan. Berarti ini boleh kredit asalkan ada barang jaminan. Boleh online. Yang ketiga, kalau tidak ada barang jaminan, boleh kredit. Boleh online asalkan ada saling percaya antara keduanya. Atau sudah saling kenal. Nah, dalilnya, dalil-dalil pengecualiannya, yang pertama, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fis thimari as-sanata wa sanataini. Faqala man aslafa fit tamrin fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Nabi pernah datang ke Madinah dan melihat para sahabat mensalah buah atau memesan buah. Melakukan salam kepada buah 1-2 tahun. Kemudian Nabi bersabda, siapa saja yang memesan kurma, nah ini kurma kan barang ribawi, itu boleh, ternyata boleh. Jadi kalau akadnya dengan salam itu boleh, syaratnya apa? Hendaklah dia mensalah pada takaran yang jelas dan timbangan yang jelas sampai pada tempo yang jelas. Berarti akad salam untuk barang ribawi yang 4, yaitu makanan, gandum, juwawut, kurma, garam, boleh. Dengan akad salam. Salam secara khusus belum kita bahas ya. In kunna nuslifu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar fi khintati wa sa'iri wa tamri wa zabibi ila qaumin ma huwa indahum. Kami pernah memesan atau mensalaf di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar pada gandum, juwawut, kurma, kismis kepada kaum yang mereka belum memilikinya. Nah, berarti mereka melakukan akad salam untuk makanan-makanan barang ribawi tadi. Yang bukan cuma kismis. Kismis itu bukan barang ribawi, tapi barang yang menjadi objek zakat. Berarti ini gandum, juwawut, kurma. Baik. Itu untuk akad salam. Terus, salam kan nggak boleh kredit ya. Hanya boleh online. Terus kalau mau kredit, pengecualiannya yang kedua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istara min yahudiyyin ta'aman ila ajalin ruhanuhu tir'an lahu min hadidin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari orang Yahudi makanan sampai tempo tertentu. Nah, ini harus dicek makanannya itu apa. Ternyata di hadis yang lain disebutkan itu juwawut. Berarti Rasul beli juwawut tapi tidak tunai, tidak kontan. Padahal juwawut itu barang ribawi. Loh, kok bertentangan dengan hadis yang tadi? Nah, ternyata ini ada pengecualiannya, yaitu dengan mengagunkan baju besinya. Berarti boleh kredit barang ribawi asalkan ada rohennya atau jaminan. Terus yang ketiga, kalau nggak ada jaminan gimana? Masih boleh, yaitu dengan apa? Dengan syarat sudah saling percaya. Dalilnya dari Quran, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudatun. Fa in amina ba'duhum ba'dun
Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yataqillaha rabbah. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang yang dijaminkan. Ada barang tanggungan yang bisa dipegang oleh yang berpiutang. Terus kalau nggak punya barang jaminan gimana? Nah, ini ada pengecualiannya. Fa'in amina ba'dukum ba'dun. Kalau kamu sudah saling mempercayai antara satu dengan yang lain, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, amanat utangnya, amanat kreditnya. Fal yataqillaha rabbahu, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Ini menjadi pengecualian boleh kredit pada barang ribawi yang 4, asalkan sudah saling percaya. Biasanya saling percaya itu bisa dari saling kenal. Sudah saling berlangganan, saling kenal, maka boleh kredit barang ribawi yang 4 tadi. Alhamdulillah, selesai untuk barang ribawi. Sekarang masalah berikutnya yaitu jual beli kredit. Gimana kalau dengan 2 harga atau 3 harga atau 4 harga? Ini biasa kan? Contohnya apa? Jika dalam tawar-menawar dikatakan, barang ini kalau dibeli tunai harganya 100.000. Kalau dibeli kredit 110.000. Nah, ini boleh nggak ini? 2 harga ini. Bahkan bisa kalau kredit 2 bulan 120.000 misal. Kalau 3 bulan 140.000. Ini boleh nggak? Ternyata tergantung menjawabnya ya, tergantung akad. Kalau menjawabnya, si B berkata, beli kredit 1 bulan 100.000, maka jual beli itu sah. Sebab meskipun penawaran ada 2 harga, tetapi akadnya hanya 1 harga. Artinya jual beli itu terjadi hanya pada 1 harga, itu sah. Yang penting apa? 110.000. Itu yang jadikan pegangan. Tapi kalau menjawabnya, si B menjawab, ya saya mau, saya setuju, saya beli. Nah itu tidak sah. Kenapa? Karena berarti dia itu menjawab untuk yang tidak jelas. Yang disepakati yang mana? Kalau iya saya setuju kan dua-duanya. Ya 100.000, ya 110.000. Itu tidak jelas. Itu dilarang oleh Rasul karena masuk kategori multi akad. Padahal Rasul melarang multi akad. Nah, Rasulullah SAW an safqataini fi safqatin wahidatin. Rasul melarang 2 akad di dalam 1 akad. Oke, kalau sudah 1 harga disepakati, terus gimana kalau kreditnya macet? Jika telah disepakati jual beli secara kredit itu dengan harga tertentu, misalnya kredit sebulan 110.000. Lalu saat jatuh tempo, pembeli belum bisa membayarnya. Kemudian disepakati itu ditangguhkan dengan tambahan harga. Misalnya sudah sebulan nggak bisa membayar, terus gimana? Ya boleh mundur 1 bulan lagi, tapi harganya jadi 120.000. Bukan 110 lagi, 120.000. Oh, tadi kreditnya berapa? 120. Dilihat, jangan sampai salah. Oh iya, betul. Sebulan 100.000. 110.000. Jadi 120.000. Nah, ini hukumnya haram. Karena apa? Ini keharamannya 2, karena terjadi multi akad dan terjadi riba. Inilah yang dinamakan bai'ataini fil bai'ah. 2 jual beli dalam 1 jual beli. Dalilnya Abu Hurairah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fil bai'ah.
Rasul melarang dua jual beli di dalam satu jual beli. Ini tidak boleh. Jadi kalau sudah disepakati kredit 1 bulan, kalau cash 100.000, kredit 1 bulan 110.000, kalau sudah sepakati maka tidak boleh berubah lagi. Kalau berubah, ya nanti kalau mundur harganya jadi 120.000 itu berarti bai'ataini bil bai'ah. Dua jual beli di dalam satu jual beli. Dan ini juga terkena riba. Maka solusinya bagaimana? Kata ribanya dari sini. Man ba'a bi bai'ataini falahu au kasuhuma awir riba. Siapa saja yang menjual dengan dua jual beli, maka baginya itu yang berlaku apa? Harga yang lebih rendah atau dia telah melakukan riba. Nah, ribanya dari sini. Berarti kalau ada orang yang terlambat di dalam membayar cicilan utangnya, kok dikasih denda, itu kata Rasul itu termasuk riba. Jadi jika terjadi kasus tersebut, jual beli tetap sah. Asalkan dengan harga yang lebih rendah, yaitu harga awal. Kalau tetap ngeyel, jika harganya itu harga lebih tinggi, maka selisih dengan harga awal disebut riba. Hati-hati, itu masuk kategori riba. Jadi denda terhadap keterlambatan cicilan utang atau denda terhadap keterlambatan kredit itu adalah riba. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati ya, harus hati. Baik, sekarang yang terakhir. Kredit secara ainah. Nah, jual beli kredit ainah. Ini agak unik ya, agak sulit menjelaskannya. Jual beli kredit secara ainah itu gimana? Misalnya A menjual motor kepada B secara kredit 1 tahun dengan harga 11 juta. Lalu B menjual lagi motor itu kepada A secara tunai, seharga 10 juta. Sehingga A menyerahkan uang 10 juta kepada B secara tunai dan setahun lagi akan mendapatkan 11 juta dari B secara kredit. Itu namanya jual beli kredit ainah. Agak susah ya memahami. Ini sebenarnya utang piutang biasa, itu utang duit biasa, tapi supaya kelihatan halal dibuat seakan-akan itu jual beli. Nah, itu hanya kong kali kong sebenarnya. Misalnya saja ya, Ustadz Ali Akbar misalnya butuh duit, aslinya itu butuh duit. Kalau minjem saya, Pak Condro saya pinjam ya, pinjam uang berapa? 10 juta. Saya punya uang 10 juta. Kalau saya langsung pinjamkan 10 juta, nanti mengembalikannya di kredit selama 11 bulan, saya mau asalkan jadi 11 juta. Nah, saya minjemi 11 bulan, 10 juta, baliknya 10 juta kan rugi saya. Tapi Ustadz Ali bilang, ya kalau jadi 11 juta kan riba. Selisih 1 juta riba. Terus gimana agar tidak riba? Kita buat strategi ya. Nah ini caranya ngakali hukum syariat itu. Caranya gimana? Kita pura-pura jual beli. Nah Ustadz Ali punya motor. Bilang sama saya, ini motor kalau saya jual cash harganya 10 juta. Mau nggak beli? Oh mau. Berapa? 10 juta. Berarti kan motor diserahkan, duit cash saya serahkan. Langsung diterima kan duit 10 juta, oke. Uang 10 juta diterima Ustadz Ali, saya menerima motor. Setelah saya menerima motor, langsung saya ngomong, saya ini punya motor, mau beli nggak?
Oh, mau. Berapa harganya? Kalau cash 10 juta, kalau kredit selama 11 bulan harganya 11 juta. Oh ya, saya beli kredit. Berarti apa? Motor kan saya serahkan kembali, diterima Ustadz Ali, tapi ditandatangani apa? Akad kredit 11 juta. Berarti apa? Endingnya apa? Motor kembali ke tangan Ustadz Ali. Ustadz Ali sudah pegang uang tunai 10 juta, kewajibannya apa? Membayar kepada saya 11 juta selama 11 bulan. Nah, itu namanya kredit ainah. Itu namanya jual beli kredit secara ainah. Susah amat sih? Amat aja nggak susah. Dan hukumnya haram. Hukumnya haram. Susah-susah menjelaskan haram. Jadi praktek kayak gitu, istilah para fuqaha disebut al-bai' al-ainah. Hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ada dalilnya yang langsung melarang itu. Dari hadisnya ya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza dannan nasu bidinari wa dirhami wa tabaya'u bil 'ainati." Nah ini. Wa taba'u azhabal baqari wa tarakul jihada fi sabilillah anzalallahu bihim zulla. Falam yarfa'hu anhum kata yuraji'u dinahum. Nah, ini jelas sekali ya. Idza dhannan nasu bidinari wa dirhami, apabila manusia bakhil dengan dinar dan dirham. Wa tabaya'u bil 'ainati. Dan mereka berjual beli secara ainah. Nah, yang ketiga apa? Ini memang ada beberapa amalan yang dicela ya. Ada zam atau celaan, berarti jazm nanti jatuhnya. Wattaba'u azhabal baqari, dan mengikuti ekor sapi. Maksudnya apa? Sibuk berternak. Nah, itu istilahnya Nabi. Wattaba'u azhabal baqari. Selalu mengikut ekor sapi. Watarakul jihad fi sabilillah. Maksudnya sibuk ternak malah melalaikan jihad fi sabilillah. Jadi ini tiga ya sebenarnya yang disebut. Bakhil, tapi bakhil yang haram. Dulu semester 2 sudah jelaskan bakhil memang ada yang maksudnya kikir, itu ada kikir yang makruh, ada kikir yang haram. Kikir yang haram disebut bakhil atau taktir, itu adalah tidak mau mengeluarkan untuk yang hak. Misalnya tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan nafkah, itu bakhil yang haram, kikir yang haram. Tapi kalau cuma kikir karena menyembunyikan nikmat Allah, misalnya dia punya mobil hujan-hujan kayak gini, malah naik motor kehujanan, malah sakit masuk angin, itu namanya kikir yang makruh, bukan haram. Punya baju bagus, malah pakai baju tembelan, baju yang udah usang, itu namanya kikir yang makruh, bukan yang haram. Berarti bakhil yang dimaksud adalah yang haram. Kemudian watabaya'u bil 'ainati, berjual beli secara ainah. Nah, ini perlu penjelasan dari ulama tadi. Pakar-pakar fuqaha mengatakan ainah itu prakteknya kayak tadi. Ini tentu dengan dalil-dalil yang lain ya. Ini sudah langsung disebut dengan watabaya'u bil 'ainati. Mereka berjual beli secara ainah. Terus yang ketiga itu wattaba'u azhabal baqari wa taraku al jihada fi sabilillah. Mereka sibuk beternak dan melalaikan jihad fi sabilillah. Itu cuma sibuk ternak, lalai jihad fi sabilillah aja sudah dosa, apalagi sekarang nggak ada jihad fi sabilillah.
Karena tidak ada khilafah, berarti ini tidak terlaksana. Ini dosa semua. Mana yang menunjukkan ini haram? Karena ada korinahnya. Anzalallahu bihim zulla. Allah akan menurunkan atas mereka itu kehinaan. Ini berarti ada celaan yang jazm. Ada zam. Kemudian dilanjutkan falam yarfa'hu anhum. Tidak akan diangkat itu kehinaan itu. Kata yuroji'u dinam, sampai mau kembali kepada agama mereka, yaitu meninggalkan jual beli ainah tadi. Itu namanya kembali kepada agama mereka. Itulah yang disebut dengan jual beli ainah. Tapi sebenarnya masih ada satu praktek yang mirip jual beli ainah, tapi ini kita tidak bahas, yaitu apa? Tawaruk. Kalau tawaruk itu 3 pihak. Jadi misalnya saya dengan Ustaz Ali tadi, kemudian masih ada pihak ketiga, misalnya Bapak Agus. Jadi caranya gimana? Caranya misalnya tadi ada motor dijual kepada saya secara kredit. Kemudian apa? Saya menyerahkan uang tadi yang punya motor Ustadz Ali ya. Kemudian menjual secara kredit. Kalau saya sebenarnya butuh uang, saya kan saya bisa bersepakat bahwa saya setuju untuk membayar motor ini selama 11 bulan sebesar 11 juta. Tapi kan saya nggak punya duit. Berarti motor sudah berpindah saya. Kalau saya pengen butuh uang cash, maka motor harus saya jual ke Pak Agus, pihak ketiga, secara tunai 10 juta. Itu boleh. Asal tidak ada kong kali kong. Itu namanya tawaruk. Mirip-mirip ainah. Itu masih boleh. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu. Tadi pemaparan dari Ustadz ya terkait dengan jual beli kredit. Insya Allah kita bisa lebih paham lagi. Karena mungkin sudah ada maklumat sebelumnya, tapi insya Allah sekarang pendetailan dan penegasannya terkait barang-barangnya apa saja yang boleh dikreditkan, kemudian ternyata ada juga barang ribawi yang boleh dikreditkan tapi dengan syarat, dan seterusnya. Baik, alhamdulillah sudah ada pertanyaan dari Ustadz Ayubi, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait inah ini Ustaz, saya dapat penjelasan dulu itu, mungkin ini bisa diluruskan ya kalau mungkin salah tentang inah. Apakah yang saya pahami dulu itu inah atau justru kemudian bukan inah? Jadi kalau dalam pemahaman yang dulu saya terima itu, inah itu jual beli yang mensyaratkan kepada pembeli untuk kemudian membeli barang-barangnya tadi itu kepada penjual tadi, dan kemudian barang-barangnya tadi itu dijual lagi kepada
penjualnya dan kemudian penjualnya memberikan uang kepada dia, gitu. Apakah begitu atau gimana, Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini dulu saya dapatkan begini, bentuk inah itu bahwa menjual itu kemudian mensyaratkan bahwa semua barang-barang yang dibeli itu harus kepada penjual, baru kemudian diberikan hutang kepada dia. Ya agak-agak bulat ya, Ustaz. Afan ini agak rumit ya memahami inah. Afan, itu Ustaz pertanyaan saya. Mungkin bisa diluruskan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Yang disampaikan tadi itu sebenarnya ya seperti itulah praktek inah. Praktek inah itu menjual barang, kemudian dengan syarat harus menjual lagi kepada penjual. Penjual menjual barang kepada pembeli, dengan syarat pembeli menjual lagi kepada penjual. Itu namanya inah. Sebenarnya kepentingan inah itu utang piutang sebenarnya. Utang piutang. Utang piutang, tapi yang menghutangi itu minta tambahan. Minta tambahan. Kalau langsung utang itu kan haram. Utang 10 juta, kembalinya 11 juta kan haram. Bagaimana agar halal? Pura-puranya jual beli. Jadi jual beli itu cuma pura-pura. Kan urutannya saya dengan Pak Agus misalnya, saya jual motor saya ke Pak Agus. Syaratnya apa? Nanti Pak Agus jual lagi ke saya. Tapi kan yang membedakan apa? Jual pertama itu kredit, jual kedua cash gitu loh. Saya ke Pak Agus itu menjual motor secara kredit. Ini kalau cash kan 10 juta. Kalau kredit 11 juta. Motor sudah saya serahkan, saya kan dapat 10 juta. Dengan syarat apa? Saya kan masih butuh motor. Saya kan butuh motor. Saya mau jual tapi harus jual lagi ke saya. Nah, kalau saya motor saya lepas kan saya nggak punya motor. Cuma dapat uang 10 juta. Kebutuhan saya itu duit tapi masih punya motor. Makanya skema inah itu begitu. Saya jual secara kredit 11 juta. 10 juta. Secara kredit 11 juta kan tercatat. Kemudian dijual lagi ke saya. Yaitu apa? 10 juta tapi secara cash. Begitu. Jadi hanya strategi supaya saya dapat uang cash, tetapi tidak kehilangan motor, dan yang punya uang 10 juta itu nanti bisa dibayar 11 juta. Gitu. Kalau sama, ketika yang pertama, jualan pertama, yang kedua sama, ya namanya bukan inah. Terus ngapain? Cuma lewat saja, dapat uang 10 juta, baliknya 10 juta kan ngapain harus pura-pura jual beli, kan nggak ada gunanya. Pura-puranya jual beli supaya bisa ngutangi, dapat tambahan itu loh. Itu namanya inah. Gitu ya. Allah. Ada feedback? Ustaz? Ya, syukran Ustaz. Jazakallah. Ya, baik. Berikutnya ada lagi yang bertanya langsung, Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Saya Jody, ini ada di chat juga ya. Terima kasih buat kesempatannya. Jadi mau bertanya tentang akad salam ya. Jadi fintech yang memberikan pinjaman produktif ini cukup banyak ya sekarang. Jadi terjadi akad salam dari petani ke penyedia pinjaman produktif. Nah, jadi petani itu akan dapat modal produktif
dengan margin misalnya 5% gitu. Nah, setelah petani itu berhasil panen, maka petani ini akan jual pesanan ini ke pembeli. Tapi biasanya itu di lapangan petani itu udah dapat pesanannya juga ke pembeli. Jadi nanti si pemodal itu akan dilewati gitu. Jadi seperti itu skemanya, di mana nanti dari fintech itu juga akan menyediakan dana gitu kan, bahkan bisa jadi marketplace juga, di mana pemberi modal itu sebenarnya di luar dari fintech itu. Jadi fintech itu adalah marketplace ya, antara petani yang butuh modal dengan yang si pendana yang memberikan modal, seperti itu. Terima kasih. Iya. Jadi kalau langsung itu namanya jual beli salam. Jadi misalnya dipraktekkan di bank syariah ya. Kalau bank syariah itu pesan kepada petani beras 3 kuintal. Harganya berapa? Misalnya harganya 3 juta misalnya. Kok 3 juta? 30. Ya 3 juta misalnya. Bayarnya di depan. Kalau spesifikasi berasnya jelas, beras mentik wangi, kuantitasnya jelas, yaitu apa? 3 kuintal. Terus waktunya jelas 3 bulan. Itu boleh, namanya akad salam. Itu insya Allah pertemuan berikutnya akad salam. Itu boleh. Tapi kalau pihak fintech itu hanya sebagai perantara, sedangkan uangnya itu bukan dari pihak fintechnya, uangnya dari pihak lain. Kemudian itu dia hanya pengumpul dana untuk dijadikan akad salam. Nah, itu boleh saja asalkan dia itu bertindak sebagai wakil dari pihak yang punya uang. Berarti harus ada akad mewakili. Kalau minta ujroh berarti wakalah bil ujroh. Itu masih boleh. Masih boleh untuk membeli beras. Asalkan memang itu barang yang boleh disalamkan. Dan akadnya itu adalah akad wakil. Gitu. Dan benar-benar orang yang punya dana itu memang mau beli beras, nanti berasnya dikasihkan kepada orang itu. Dia kan fintechnya hanya mewakili. Kalau beras sudah panen, ini berhasil atau enggak berhasil, pokoknya 3 kuintal, nanti harus dikirim kepada yang membeli tadi. Gitu. Tidak boleh terus dapat keuntungan. Nanti kamu dapat keuntungan 5%, enggak boleh. Jadi pihak fintech hanya mewakili, terus beras kalau sudah jadi 3 bulan kemudian, ya dikirimkan kepada yang punya duit. Ini namanya juga mau beli beras. Terus nanti beras mau dijual kemana, terserah. Begitu ya, Allah. Kalau cuma sampai di situ, boleh. Kalau langsung dapat janji dapat 5% keuntungan, ya enggak boleh. Itu bukan mewakili akad salam. Nah, insya Allah nanti pembahasan salam bisa diperdalam lagi pertemuan berikutnya. Nanti kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Begitu ya. Allah. Masih mute ya? Baik, berikutnya Ustaz yang di chat ya, dari Bu Ulia. Bolehkah istisna perhiasan emas? Minta dibuatkan perhiasan dari emas dengan model tertentu, dengan kredit atau bayar tunda. Ya, ini juga pembahasan berikutnya. Nanti satu bahasan antara salam dengan istisna. Jadi yang penting nanti harus tahu bedanya istisna dengan ijarah. Istisna itu masuk kategori jual beli.
namanya jual beli istisna. Nah, karena emas itu barang ribawi, berarti apa? Tidak boleh diistisnakan. Tidak boleh. Karena itu masuk jual beli. Berarti itu jual beli yang tidak tunai. Emas dan perak itu mutlak nggak boleh. Jadi nggak boleh kita membeli emas, tapi masih dibuat. Saya membeli cincin kawin ya. Tapi nanti minta ukurannya segini, ada tulisan calon istri saya. Nanti kira-kira berapa hari? Ya seminggu. Nah itu nggak boleh. Karena itu masuk kategori jual beli. Semua jual beli emas itu harus kontan dan di tempat. Tidak boleh kredit. Supaya boleh bagaimana? Supaya boleh akadnya ijaroh. Kalau akadnya ijaroh boleh. Nah, nanti dibahas bedanya ijaroh dengan istisna apa. Cek satu. Terus ya. Ya, Bapak Ibu silakan disampaikan lagi pertanyaan di chat barangkali. Pak, ada problem sinyal ya Ustaznya, terlempar. Kita tunggu sebentar. Boleh disampaikan pertanyaannya via chat dulu barangkali untuk yang lebih nyaman di chat. Kalau yang disampaikan langsung bisa raise hand dulu ya. Nanti kita antri insya Allah. Insya Allah mudah ya Bapak Ibu untuk jual beli kredit. Pada prinsipnya sama dengan jual beli biasa, hanya mungkin pas kreditnya itu memang ada ketentuan-ketentuan khusus yang tidak boleh dilanggar. Bahkan dari kategori produknya juga itu kemudian nanti ada klasifikasinya. Itu nanti mungkin diperjelas ketika di pembahasan salam dan istisna. Karena nanti ada barang misliat dan ada barang kimiat. Itu yang akan menentukan barang mana saja yang boleh dijual beli salam, dijual beli istisna, dan yang tidak boleh untuk keduanya begitu. Insya Allah lebih detail berikutnya, pertemuan berikutnya. Silakan kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin diskusi atau pendapat lain yang mungkin bisa kita diskusikan. Ya baik. Dari Bapak Yudi. Ada lagi dari yang lain barangkali?
Baik. Kami coba hubungi Ustaz dulu ya. Harap ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Di tempat Ustadz listriknya mati, tapi sudah nyala lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sampai mana? Bedanya ijarah dengan istisna ya. Nanti insya Allah diperdalam pertemuan berikutnya. Yang membedakan itu bahan baku dari mana. Kalau bahan baku itu dari apa? Dari pihak yang mau membuatkan, itu namanya ijarah. Jadi syaratnya apa?
yang mau membuatkan itu membawa emasnya. Misalnya emas masih lantakan ya, emas batakan, emasnya masih batangan, kemudian minta dibuatkan cincin. Nah itu nanti biayanya apa, itu namanya ujroh. Itu agaknya ijarah itu boleh. Tapi kalau yang datang nggak bawa apa-apa, cuma pesen, saya pesen cincin ya, untuk cincin nikah. Kapan jadinya? Seminggu. Jadi kalau bayi istisna, untuk emas, begitu ya? Allah. Ya, baik Ustaz. Ustaz, Bisa mungkin ada dipahami. sedikit tanggapan untuk yang emas perhiasan dan emas komoditas itu kan kadang-kadang dijadikan alasan untuk bolehnya kredit emas itu, Ustaz. Itu bagaimana ya? Iya, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ada pengecualian untuk emas yang komoditas boleh dikredit, itu berarti mengecualikan dengan akal, tidak mengecualikan pakai dalil. Karena penyebutan kata tadi azhabu bil fiddoti, azhabu bil bizabi atau al fiddotu bil fiddoti itu masih dalam lafaz yang umum. Azhab itu makna emas secara umum. Kalau emas secara umum, itu berarti kan emas baik dalam bentuk mata uang, emas dalam bentuk perhiasan atau komoditas tadi, termasuk emas dalam bentuk batangan komoditas. Berarti kata azhab itu berlaku untuk semua emas. Emas batangan, emas perhiasan, maupun emas uang. Karena kata azhab itu emas secara umum, berarti terkena kaidah dalilul am yabqa fi umumihi malam dari dalilu takhsisi. Dalil yang umum tetap ada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikannya. Karena tidak ada pengecualian dari keumuman azhab, maka tidak boleh dikecualikan pakai akaman makna azhab. Zakat yang suaranya putus-putus ya. Iya, Ustaz. Ya. Sinyalnya Coba merah. saya ganti karena tadi internetnya. Halo, masih putus-putus? Sudah lancar, Ustaz. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Tadi intinya apa?
karena lafadz dari azhab dalam hadis tadi itu maknanya umum. Azhab itu maknanya emas dalam arti umum, yaitu emas baik dalam arti untuk perhiasan, emas untuk batangan, dan emas untuk mata uang, itu semuanya disebut az-zahab. Maka berlaku kaidah dalilul am yabqa fi umumi, malam jadi dalil takhsisi. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikannya. Jadi ulama yang mengharamkan ini itu berpendapat bahwa tidak ada dalil khusus yang mengecualikan makna az-zahab tadi. Berarti zahab itu berlaku untuk semua jenis emas, baik itu untuk keperluan mata uang, keperluan perhiasan maupun batangan. Tidak ada pengecualiannya, berarti larangan kredit emas itu berlaku untuk semua jenis emas, baik emas untuk komoditas maupun emas untuk mata uang. Itu juga berlaku untuk emas dalam hukum-hukum zakat, itu sebutannya juga az-zahab. Maka kalau masih pakai logika tadi, mestinya semua orang yang punya emas yang disimpan, emas perhiasan, kalau konsisten ya dengan pendapat bolehnya kredit emas komoditas, karena emas yang dimaksud itu hanya emas mata uang, berarti nanti punya emas komoditas yang disimpan berarti tidak mengeluarkan zakat. Tidak mau mengeluarkan zakat, alasannya apa? Kan yang kena zakat hanya emas dalam arti mata uang. Yang saya simpan kan emas komoditas. Berarti saya tidak wajib zakat. Mau kayak gitu? Kalau konsisten kan? Karena pakai apa? Lafadz yang sama. Wajibnya zakat itu pada az-zahab wal fiddah. Berarti harus konsisten. Jadi kalau punya perhiasan nggak usah keluarkan zakat. Kan bukan mata uang. Kan ini emas komoditas. Wajibnya zakat untuk mata uang saja. Mesti kan tanya juga, apa dasarnya Anda mengatakan bahwa emas yang wajib dizakati itu hanya emas mata uang? Ya pakai logika saja kan. Mesti pakai logika, karena nggak ada dalil yang menunjukkan pengecualian emas zakat itu hanya untuk mata uang. Kalau perhiasan enggak, kan tidak ada pengecualiannya. Kalau nggak ada pengecualian, maka tidak boleh mengecualikan pakai logika. Gitu ya. Allah. Ya, Ustaz. Afwan Ustaz, ada request dijelaskan ulang terkait istisna tadi, karena suaranya putus-putus. Oh iya. Jadi kalau kita pesan cincin kawin, tapi akadnya itu istisna, itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu sebenarnya akad jual beli. Jadi kalau jual beli emas itu tidak boleh, kecuali harus yadan biyadin. Tidak boleh saya pesan cincin kawin, tapi mohon dibuatkan ukuran segini, ada tulisannya, saya pesan, jadinya kapan? Seminggu lagi, itu tidak boleh. Berarti tidak yadan biyadin. Bolehnya dengan akad ijaroh. Apa yang membedakan ijaroh dengan istisna? Itu nanti minggu depan dibahas. Bedanya bahan baku dari mana? Kalau bahan baku dari yang memesan itu namanya ijaroh. Kalau bahan baku dari kemasannya itu namanya baik istisna. Kayak kalau datang ke penjahit itu kan nanti bawa kain kan. Kalau kita bawa kain datang ke penjahit itu namanya ijaroh. Tapi kalau datang cuma saya pengen dibuatkan jas, kainnya dari penjahit namanya jual beli istisna. Tapi kalau membuat jas boleh, karena bukan barang ribawi. Tapi kalau membuat cincin kawin tidak boleh. Insya Allah minggu depan lebih jelas lagi ya. Gitu.
Ya, bisa jelas ya, Ibu-ibu. Dari Ibu-ibu yang konfirmasi. Pertanyaan selanjutnya, ada feedback dari Bu Hazima, silakan Bu. Syukron Ustaz, masih berkaitan emas tadi Ustaz ya. Nah, jadi kalau begitu solusinya adalah dengan masalah emas itu berarti kita harus beli dulu emasnya gitu Ustaz ya. Misalnya kita ini saya mau beli emasnya nih, emas ini. Jadi kita beli dulu emasnya, lalu emasnya yang masih polos, misalnya ya cincinnya masih polos, kita beli, lalu kita bayar. Setelah itu kita bikin akad baru ini, saya minta tolong dibikinin apakah nama atau apa. Nah, apakah begitu Ustaz? Terus juga bisa begini Ustaz ya. Iya, itu boleh. Misalnya begini Ustaz, kan ada juga Ustaz ya, misalnya kan ada juga misalnya kalung ya, kalung itu kan ada mainannya itu kan ada berupa nama Ustaz ya, ada berupa nama gitu kan, nanti namanya dibikin di situ. Jadi kalau misalnya seperti itu kan kalungnya doang ya, kalung rantainya doang baru kita beli, kemudian nanti, nah untuk bikin namanya itu kan biasanya juga pakai emas juga Ustaz. Berarti nggak bisa Ustaz ya, kalau misalnya kita pengen nambahin nama ke kalung, kalau tambahan namanya itu mainannya juga dari emas juga, berarti harus dari yang bukan emas ya Ustaz, supaya bisa kita jasa sama orangnya. Apakah seperti itu Ustaz? Afwan Ustaz. Ya nggak bisa, kalau tidak tunai intinya nggak bisa, kecuali emasnya dibeli dulu terus tolong ditempelkan, nah itu boleh. Ditempelkan, atau kecuali bisa langsung ditungguin jadi, itu boleh, karena belum berpisah dari majelis akad. Ukuran majelis akad kalau masih dalam satu ruangan masih boleh ditungguin sampai jadi dibayar, itu boleh. Tapi kalau nungguin terus tahu-tahu keluar dari ruangan, itu sudah nggak boleh, itu sudah berpisah majelis. Oh, jadi maksudnya orangnya ada emas. Hati-hati, harus paham majelis akad. Gimana? Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya jadi misalnya penjual emasnya, kita datang ke sana, lalu kita bilang, aku mau beli yang ini, lalu tolong dikasih nama, kita tungguin gitu sampai selesai, itu boleh Ustaz? Seperti itu? Boleh, boleh. Itu namanya satu majelis akad. Ya nggak boleh nungguin, terus keluar dari ruangan misalnya ke tempat parkir, terus masuk lagi, itu udah nggak boleh. Sudah tidak satu majelis akad. Itu seperti yang ditegur Umar bin Khattab tadi. Kan cuma sebentar keluar saja, tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi dari ini sebelum uangmu datang gitu. Ya sampai sebegitunya Umar bin Khattab itu, ya insya Allah Umar lebih paham daripada kita. Makanya ulama memahami itulah yang disebut majelis akad. Di dalam barang ribawi itu harus hati-hati. Kalau kita beli emas kan nunggu juga sampai nanti kita ngambil emasnya sampai pembayarannya itu kan lama. Jangan keluar-keluar. Nungguin terus itu di ruang tokonya. Itu kalau mau hati-hati sampai segitunya. Karena tidak mungkin kan beli emas itu langsung Mas serahkan duit, serahkan enggak. Emasnya bagian kasir, baru serah terima, itu butuh waktu. Nah itu jangan keluar-keluar. Gitu ya, Allah. Ya, clear ya soal emas, Ibu-ibu. Sudah bisa belanja insya Allah. Berikutnya Ustaz, dari Ustaz Ayubi masih konfirmasi terkait inah tadi. Seandainya seorang kontraktor yang menggarap mendapat pinjaman kepada pemodal, tetapi syaratnya belanja barangnya harus pada pemodal. Apakah ini skema inah juga? Enggak, itu bukan inah, tapi multi akad. Multi akad. Kalau diwajibkan itu terkena multi akad, itu bukan jual beli inah. Multi akad nggak boleh, kecuali hanya opsional. Ini kamu saya utangi, nanti belanja ke tempat saya boleh, ke tempat yang lain boleh. Nah, kalau kayak gitu boleh. Karena opsional berarti tidak multi akad. Gitu ya.
Baik, makin jelas ya, Ustaz Ayubi, insya Allah. Berikutnya dari Bu Herli. Maaf Ustaz, untuk barang ribawi yang selain emas dan perak tidak boleh kredit dan secara online asal sama-sama percaya. Ukuran percaya itu seperti apa? Apakah harus kenal orangnya atau tidak? Misalnya beli garam online di Shopee, apakah bisa walau tidak kenal si penjualnya? Tambahannya itu yang paling baru Ya, terkait emas itu emas Kalau- perhiasan ada zakatnya atau tidak? iya. Kalau nggak kenal, gimana bisa percaya? Ketentuannya memang saling percaya. Kan apa? Ayatnya tadi yang disebut itu asalkan sudah saling percaya. Tapi bagaimana mungkin tidak kenal kok bisa saling percaya? Kan tidak mungkin. Kalau lewat marketplace kan tidak mungkin sudah saling percaya kok nggak kenal. Ya saling kenal itu tidak disebut dalam ayatnya, yang disebut saling percaya. Cuma saya tambahi itu supaya apa? Supaya menjadi pegangan juga. Orang itu nggak mungkin saling percaya kalau tidak saling kenal. Begitu ya. Ini tambahan dari saya begitu. Terus apakah emas perhiasan itu kena zakat? Kalau dipakai tidak kena zakat. Kalau disimpan kena zakat. Jadi kalau punya kalung, gelang, cincin itu disimpan terus selama 1 tahun itu kena zakat. Kalau dipakai tidak kena zakat. Tapi kalau dipakai dan disimpan, tinggal dihitung. Lebih banyak dipakainya apa disimpannya. Karena kaidahnya al-hukmu bil ghalib. Jadi hukum itu mengikuti ghalibnya. Ini yang lebih dominan. Kalau lebih dominan disimpan, kena zakat. Kalau lebih dominan dipakai, tidak kena zakat. 1 haul 1 tahun, nanti dijumlah aja. Disimpannya berapa hari, dipakainya berapa hari, di total. Kalau lebih banyak dipakainya tidak kena zakat, kalau banyak disimpannya kena zakat. Gitu. Setahu saya begitu. Allah. Ya, gitu ya Bu Herli. Ada Gitu feedback ya. mungkin, Bu Herli? Kalau punya emas jangan disimpan ya, dipakai. Kalau buat Kalau nabung, Ustaz, buahnya pakai semua. Gerumpiang. emasnya dipakai buat nabung, berarti kena zakat juga, Ustaz? Iya, kalau di nabung kan disimpan berarti. Kalau nabungnya di leher ya nggak kena. Toko emas berjalan gerumpiang. Yang penting nggak kena zakat. Allah. Ya, masih ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan. Afwan Ustaz, boleh nah lagi Ustaz ya. Masih Ustaz ya. Saya meskipun bukan koleksi emas Ustaz, tapi juga sering mendapat pertanyaan tentang masalah emasnya Ustaz ya. Masalah emas. Jadi sekarang ini kan memang biasanya orang atau para ibu-ibu punya emas itu ya dipakai juga, ya buat di save juga gitu. Jadi misalnya emasnya pakai cincinnya itu semua penuh, misalnya 6 jari pakai emas, lehernya pakai emas, gelang pakai emas. Jadi memang dipakai buat perhiasan juga. Cuman juga kalau memang dibutuhkan untuk keperluan apa, kalau memang harus dijual juga gitu. Nah, sama ini sih kalau saya sih berpegangnya Ustaz, ya tetap aja dia bayar zakat daripada nanti buat kehati-hatian gitu, buat kehati-hatian. Jadi karena memang dimaksudkan berjaga-jaga buat simpanan gitu, meskipun dalam bentuk perhiasan yang akan tetap dipakai terus gitu. Nah itu gimana Ustaz? Bisakah seperti itu atau memang sebenarnya nggak perlu dizakatin gitu? Sebenarnya kalau saya sama ini masih kekeh tetap harus zakat karena tetap ada
niatnya nanti bakal akan dijual untuk kalau memang ada kebutuhan, memang tujuannya itu untuk nabung gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Iya, jadi kalau emas itu dipakai, walaupun dengan niat nanti kalau butuh ya dijual, yang penting zakat itu kan berlakunya haul kan. Kalau dipakai terus selama 1 tahun itu wajib keluar zakat. Kalau dipakai terus selama 1 tahun ya tidak kena zakat. Kalau disimpan terus 1 tahun ya kena zakat. Jadi zakat itu kan ada nisab dan ada haul. Karena itu kalau emas dipakai terus selama setahun ya tidak kena zakat. Kalau tetap dizakati namanya sodakoh, bukan zakat. Bukan zakat. Itu tetap berpahala tapi pahala sodakoh. Bukan zakat. Masalah niat menyimpan emas itu terkait dengan kanzul mal. Punya emas disimpan itu kalau tidak diniatkan itu kena kanzul mal, hukumnya haram. Jadi emas disimpan aja, walaupun dikeluarkan zakatnya, itu tetap dosa, dosanya dosa kanzul mal. Walaupun sudah dibayar zakat. Tapi kalau disimpan tidak diniatkan untuk konsumsi yang tertunda dan tidak dizakati juga ya dosanya double. Gitu ya. Bisa dipahami? Clear ya, Bu Azim? Baik Ustaz, syukur Ustaz. Syukur. Jadi samanya saya salah Ustaz ya berarti Ustaz ya. Samanya berarti saya salah berarti karena memang Iya. ya, banyak seperti apalagi kalau orang Sumatera Ustaz suka megang emas, jadinya emasnya dipakai kalau kondangan, kalau ada acara sering dipakai gitu lah ya. Terus tapi ntar kalau ada kebutuhan mau ada acara nikahan anaknya atau acara apa terjual gitu. Berarti tetap itu patokannya adalah kalau memang dipakai, sering dipakainya ketimbang disimpannya, berarti nggak perlu dizakat Ustaz ya berarti ya. Standarnya di situ ya. Iya. Syukur Ustaz. Iya. Baik, masih ada pertanyaan? Baik, Silakan. cukup dulu ya. Oh ya, Ustaz. Sudah 9:30 ya? Saya 9:30 ada acara. Ya Pak Ustaz, kalau begitu. Insya Allah masih ada pertemuan lagi nanti. Terutama yang terkait tadi dengan salam, istisna, minggu berikutnya akan kita bahas secara mendalam. Gitu ya. Mohon maaf, Ya, untuk sementara cukup dulu. Tadi banyak gangguan. Banyak iklan. Karena tiba-tiba listrik mati. Kalau hujan memang begitu ya. Tadi malam hujan lebat ya. Walafu minkum. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.